Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi mengenai kerangka GRI dan Sustainability Reporting. Jadi kelompok kami yang beranggotakan Ivan Joses Christian, Muhammad Fahri Ridwan, Muhammad Abidul Rahman, dan Muhammad Raka. Yang berikutnya adalah poin pembahasan dari materi kami, yaitu ada GRI, CDP, TNFD, dan ISSB yang menjadi kerangka dari Sustainability Reporting. Pembahasan pertama adalah mengenai GRI. Jadi GRI ini yang perlu diterapkan pada pelaporan perusahaan karena saat ini perusahaan ini banyak dituntut untuk menunjukkan dampak bisnis perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan ini bisa menggunakan sustainability reporting yang bisa menjadi alat bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara transparan. Dan GRI ini telah mengembangkan kerangka sustainability reporting yang digunakan di banyak perusahaan di seluruh dunia. Sehingga kemudian juga GRI ini juga menjadi pedoman untuk perusahaan dalam melaporkan keberlanjutan, di mana pedoman ini bisa digunakan dalam perusahaan untuk melaporkan data terkait isu keberlanjutan secara terbuka dan konsisten. Boleh di next. Yang berikutnya adalah kerangka kerja dan manfaat dari GRI. Jadi kerangka kerja GRI ini terdiri dari pedoman dan indikator pelaporan yang dapat digunakan perusahaan untuk melaporkan kinerja keberlanjutan. Kerangka kerja ini membantu perusahaan mengidentifikasi isu-isu material yang relevan dengan operasional perusahaan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan. Kemudian juga mengenai isu sosial dan lingkungan. Kemudian untuk manfaat dari GRI itu sendiri adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan standar GRI dalam sustainability reporting, perusahaan ini dapat menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, kerangka kerja GRI ini bisa digunakan dalam laporan keberlanjutan, baik secara internal untuk membuat keputusan, mengevaluasi strategi, dan menganalisis kebijakan. Atau juga bisa digunakan secara eksternal bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan standar GRI dalam sustainability reporting, perusahaan bisa melaporkan dampak bisnis dan kontribusinya pada aspek sosial dan lingkungan, sehingga nantinya hal tersebut bisa meningkatkan reputasi dari perusahaan yang menggunakan standar GRI. Ini next. Yang berikutnya adalah kerangka kerja GRI. Jadi kerangka kerja GRI ini mempromosikan standarisasi yang diperlukan untuk pelaporan efektif dan kemajuan yang dapat diukur dalam manajemen keberlanjutan. Jadi kerangka kerja GRI atau yang bisa dikenal sebagai standar GRI yang mana terdiri dari 3 standar, yaitu standar universal, standar sektor, dan standar topik. Yang mana perusahaan dapat menggunakan ketiga standar universal tersebut. Akan tetapi perusahaan juga dapat memilih standar sektor dan standar topik sesuai dengan area bisnis dan hasil analisis materialitasnya. Boleh di next. Yang berikutnya adalah GRI standar universal yang membahas mengenai berbagai subjek termasuk strategi, metode manajerial, dan tata kelola. Kemudian juga mencakup berbagai isu seperti mendefinisikan konten laporan, mengidentifikasikan topik material, dan menetapkan batasan laporan. Universal Standards ini dijelaskan dalam GRI 1 di tahun 2021 yang mendefinisikan tujuan dan penggunaan standar GRI yang juga menguraikan persyaratan kepatuhan bagi perusahaan dan menetapkan prinsip pelaporan seperti akurasi dan keterverifikasian. Kemudian juga dijelaskan pada GRI 2 pada tahun 2021 yang menjelaskan mengenai penyediaan informasi tentang entitas pelapor seperti tata kelola, etika, dan integritas yang bisa membantu pemangku kepentingan memahami struktur
kebijakan dan praktik bisnis dari perusahaan. Kemudian juga dijelaskan juga pada GRI 3 yang menjadi pedoman perusahaan dalam menentukan dan mengungkapkan topik material, termasuk penggunaan standar sektor dan perincian mengenai pengelolaan setiap isu keberlanjutan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Boleh di next. Yang berikutnya adalah GRI standar topik yang mencakup pengungkapan tentang perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi, limbah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi topik standards ini terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama adalah topik ekonomi, yang dalam konteks standar GRI, dimensi ekonomi keberlanjutan ini menyangkut dampak organisasi terhadap kondisi ekonomi para pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kemudian topik yang berikutnya adalah topik lingkungan, yang dalam konteks standar GRI, perusahaan ini harus bisa melaporkan dimensi lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan dampak organisasi terhadap sistem alam, ekosistem, dan lingkungan, termasuk tanah, udara, ataupun air. Kemudian topik yang berikutnya adalah topik sosial, yaitu yang meliputi prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial mengenai dampak bisnis perusahaan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian juga proses tanggapan sosial, kebijakan-kebijakan, dan program-program yang telah dirancang dan diaplikasikan perusahaan untuk kegiatan sosial. Boleh di next. Yang berikutnya adalah standar sektor dari GRI, yang mana sasaran standar sektor GRI ini adalah untuk meningkatkan pelaporan lintas organisasi dalam hal kualitas, kelengkapan, dan konsistensi, yaitu dengan memberikan gambaran umum mengenai karakteristik sektor, mengidentifikasi topik material yang potensial, menjelaskan dampak utama dari kegiatan sektor, dan tautan ke pengungkapan yang relevan dalam standar topik. Kemudian setiap standar sektor ini terdiri dari bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang karakteristik sektor, kegiatan, dan hubungan bisnis masing-masing sektor yang dapat menciptakan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial. Nah, sektor-sektor perusahaan ini itu bisa meliputi minyak dan gas, batu bara, serta pertanian, aquacultur, dan perikanan. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan Carbon Disclosure Project atau CDP. Nah, ini juga merupakan salah satu yang termasuk dari struktur Sustainability Report. Nah, CDP ini sendiri adalah kerangka pengungkapan atau disclosure lingkungan global yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak perusahaan atau organisasi terhadap perubahan iklim atau yang biasanya emisi karbon, kemudian kelangkaan air atau water security, dan deforestasi atau forest. Bisa di next. Nah, dalam CDP ini bidang fokusnya ada 3, yaitu climate change, water security, dan forest. Nah, di climate change ini terdiri dari resiko dan peluang terkait iklim, data emisi gas rumah kaca dan energi, dan juga target terkait iklim. Kemudian di bidang fokus water security, ini terdiri dari ketergantungan dan pengelolaan air, akuntansi air tingkat fasilitas, serta penilaian risiko dan peluang terkait air. Dan di bidang fokus forest, ini berisi pendorong deforestasi global yang terdiri dari kayu, kelapa sawit, kedelai, pertambangan, ternak, dan juga rencana penghapusan deforestasi dan 3 komoditas tidak dinilai yang terdiri dari karet, kakao, dan kopi. Bisa di next. Nah, entitas yang mengungkapkan CDP ini itu meliputi perusahaan, pemerintah, dan organisasi sektor publik, termasuk pemerintah kota, negara bagian, dan juga daerah, serta otoritas publik. Lanjut. Nah, untuk mekanisme dari pengungkapan CDP ini, perusahaan, kota, negara, dan organisasi melaporkan dampak mereka terhadap perubahan iklim, keamanan air, dan kehutanan melalui kuesioner terstandarisasi. Nah, ini kuesionernya disediakan oleh
perusahaan nirlaba CDP ini sendiri, yang mana datanya akan dikumpulkan, kemudian akan dinilai oleh CDP berdasarkan kelengkapan, transparansi, dan ambisi aksi lingkungan. Nah, kemudian hasil dari penilaian ini akan diterjemahkan ke tolak ukur dalam bentuk skor A hingga F yang dipublikasikan secara terbuka di situs resmi CDP dan bisa juga dilihat di database investor, misalnya di Bloomberg dan Refinitiv, untuk diakses oleh investor, regulator, dan masyarakat umum. Lanjut. Nah, untuk penjelasan skor CDP-nya ini, yang pertama ini kepemimpinan dengan skor A dan A-. Nah, ini berisi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan kepemimpinan lingkungan dan melaporkan indikator iklim, hutan, dan air. Nah, mereka mengembangkan rencana transisi iklim dan lingkungan, mempertimbangkan risiko lingkungan yang terkait dengan rantai pasokan mereka, dan juga perusahaan ini selaras dengan kerangka pelaporan ESG. Nah, kemudian di tingkat manajemen dengan skor B dan B-, ini perusahaan-perusahaan ini menangani dampak lingkungan dalam bisnis mereka, tetapi tidak mengambil tindakan yang dapat menjadikan mereka pemimpin dalam industrinya. Lanjut. Nah, untuk skor C dan C- di tingkat kesadaran. Nah, ukuran ini menunjukkan seberapa komprehensif evaluasi diri suatu perusahaan terhadap aktivitas dan operasi yang berdampak pada manusia dan ekosistem. Kemudian di tingkat pengungkapan dengan skor D dan D-, ini perusahaan ini menjawab setiap pertanyaan tetapi belum mencapai indikator lingkungan inti. Dan untuk di tingkat yang kegagalan atau dengan skor F, ini menunjukkan kegagalan dalam menyediakan informasi yang cukup untuk evaluasi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini gagal menjawab setiap pertanyaan atau menerima permintaan untuk memberikan tanggapan kuesioner tetapi tidak melakukannya. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu TNFD atau Task Force on Nature Related Financial Disclosure, yaitu sebuah kerangka untuk membantu perusahaan dan lembaga keuangan mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengungkapkan dampak serta risiko terkait alam dalam keputusan bisnis dan investasi mereka. Nah, untuk pedoman dari TNFD ini berbasis ilmu pengetahuan dan konsisten dengan tujuan kebijakan global dan standar pelaporan keberlanjutan nasional. TNFD ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kredibel sehingga memiliki dasar yang kuat, objektif, dan juga konsisten dengan tujuan kebijakan global seperti tentang kesepakatan Paris tentang perubahan iklim atau konversi keanekaragaman hayati. Lalu untuk pengguna, kerangka kerja TNFD ini dirancang untuk digunakan oleh berbagai entitas termasuk perusahaan, lembaga keuangan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. TNFD ini berfungsi untuk mendorong perusahaan dan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mengevaluasi dan mengungkapkan implikasi keuangan dari interaksi mereka dengan alam dan keanekaragaman hayati. TNFD berupaya meningkatkan transparansi dengan memungkinkan perusahaan untuk menilai risiko dan peluang terkait alam, memfasilitasi pengembalian keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan praktik-praktik berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Lalu di sini ada 4 pilar TNFD. Yang pertama yaitu governance atau tata kelola, yaitu termasuk untuk pengawasan, peran manajemen dalam menilai dan mengelola isu-isu terkait alam, serta kebijakan hak asasi manusia, dan kegiatan pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak isu-isu terkait alam. Lalu yang kedua ada strategi, yaitu termasuk isu-isu terkait alam yang telah diidentifikasi oleh organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta dampaknya terhadap model bisnis, rantai nilai, perencanaan keuangan atau transisi, dan strategi terhadap ketahanan isu-isu tertentu. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen risiko dan dampak atau risk management dan impact management, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelola isu-isu terkait alam, operasi langsung, rantai nilai hulu dan hilir, dan bagaimana proses untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut diintegrasikan ke dalam
yaitu yang digunakan untuk menilai dan mengelola isu-isu terkait alam yang material serta target dan sasaran yang digunakan mengelola untuk melacak kinerja terhadap isu-isu tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada pendekatan LIP, yaitu TNIB menerbitkan panduan mengenai cara untuk mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan isu-isu terkait alam yang disebut dengan LIP. Yang pertama yaitu Locate the Interface with Nature Across Geographies, Sectors, and Value Chains, yaitu memahami di mana interaksi organisasi dengan alam terjadi. Ini melibatkan pemetaan lokasi operasi, rantai pasokan, dan kegiatan keuangan organisasi. Lalu yang kedua itu ada Evaluate Dependency and Impact on Nature, yaitu untuk menilai ketergantungan dan dampak organisasi terhadap alam. Untuk mencakup mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dengan perubahan alam, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu Assess Nature-related Risks and Opportunities to your organization, yaitu untuk mengukur dan menilai risiko dan peluang yang diidentifikasi yang melibatkan penggunaan data atau metodologi untuk memahami potensi dan dampak keuangan dari perubahan alam. Dan yang keempat yaitu Prepare to Respond to Nature-related Risks, Opportunities, and Report on Material Nature-related Issues, yaitu untuk mempersiapkan, untuk melaporkan, dan bertindak atas risiko dan peluang yang telah diidentifikasi tadi. Itu mencakup pengembangan strategi dan tindakan yang digunakan untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang terkait dengan isu alam. Selanjutnya yaitu penggerakan untuk mengadopsi TNFD. Yang pertama yaitu ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan menangani risiko terkait alam yang dapat berdampak pada organisasi, rantai pasokan, ketahanan, dan stabilitas keuangan. Yang kedua yaitu kepercayaan investor. Pelaporan yang transparan akan membangun kepercayaan di antara investor dan pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmen terhadap praktik yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan akses terhadap modal. Lalu yang ketiga yaitu ketahanan jangka panjang, yaitu dengan mengintegrasikan pertimbangan alam ke dalam keputusan akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan seperti pengembangan sumber daya alam dan perubahan peraturan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu reputasi dan inovasi, yaitu pelaporan yang bertanggung jawab akan meningkatkan reputasi, menarik konsumen yang sadar akan berlanjutan, dan mendorong inovasi untuk mendapat keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya itu mengenai ISSB standar atau standar yang dikeluarkan oleh ISSB atau International Sustainability Standard Board. Pada tahun 2023, International Sustainability Standard Board atau ISSB menerbitkan standar pengungkapan keberlanjutan yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Adapun tujuan dari penerbitan standar ini adalah untuk 3 hal, yaitu yang pertama simplify atau menyederhanakan lanskap pengungkapan keberlanjutan global, yang kedua itu reducing complexity atau mengurangi kerumitan karena adanya berbagai sumber paduan pelaporan, dan yang ketiga yaitu building expertise dan practice atau membangun keahlian dan praktik yang sudah mapan terkait dengan kerangka kerja dan standar yang terkemuka di pasar. Next. Selanjutnya mengenai fondasi standar oleh ISSB. Pembuatan standar ISSB ini melibatkan pengkonsolidasian berbagai kerangka dan aturan yang meliputi yang pertama, pilar dan rekomendasi Task Force on Climate Related Financial Disclosure atau TCFD. Yang kedua itu standar yang disediakan oleh Sustainability Accounting Standard Board atau SASB. Yang ketiga itu kerangka kerja dari Climate Disclosure Standard Board atau CDSB. Yang keempat itu kerangka kerja dari Integrated Reporting. Dan yang kelima matrix dalam World Economic Forum. Next. Standar ISSB ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, termasuk pemilik aset dan manajer aset. Per Juni 2023, terdapat 2 standar pertama yang telah diterbitkan oleh ISSB. Ini yang pertama itu IFRS S1, yaitu mengenai persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, dan IFRS S2 yang berkaitan dengan pengungkapan terkait perubahan iklim. Next. Selanjutnya, membahas mengenai IFRS S1.
atau yang berisikan mengenai persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. IFRS S1 ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya bagi perusahaan. IFRS S1 ini hanya mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang semua risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan mempengaruhi proses perusahaan, itu pada arus kas, akses terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. IFRS S1 ini dibangun berdasarkan konsep kerangka integrated reporting atau pelaporan terintegrasi yang membantu perusahaan mengartikulasikan bagaimana mereka mengandalkan, menggunakan, dan mempengaruhi berbagai jenis sumber daya dan hubungan untuk menciptakan, melestarikan, atau mengikis atau menciptakan nilai bagi investor. Next. Selanjutnya IFRS S2 yang berkaitan dengan pengungkapan terkait perubahan iklim. IFRS S2 ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang tata kelola, strategi, dan manajemen risiko, serta matriks dan target tentang risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Peluang terkait iklim ini mengacu pada potensi dampak positif yang timbul dari perubahan iklim bagi perusahaan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan, seperti peluang untuk mengembangkan produk baru atau mencari bisnis baru. Dalam IFRS S2 ini terdapat dua hal yang dibahas, yaitu yang pertama, climate related risk dan climate related opportunities. Climate related risk ini melibatkan dua risiko, yaitu pertama, transition risk atau risiko yang terkait dengan kecepatan dan sejauh mana suatu organisasi ini mengolah dan beradaptasi dengan kecepatan perubahan internal dan eksternal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi ke energi terbarukan. Transition risk ini melibatkan 4 hal, yaitu pertama, berkaitan dengan polisi dan legal, dan kedua teknologi, ketiga market, dan reputation. Selanjutnya risiko yang kedua yaitu physical risk atau risiko yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim secara fisik. Hal ini terdapat dua hal, yaitu pertama acute risk yang merupakan risiko yang bersifat event driven dan chronic risk yang merupakan efek dalam jangka panjang. Selanjutnya mengenai climate related opportunities terdapat 5 hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan resource efisiensi atau efisiensi sumber daya, yang kedua itu sumber dari energi, yang ketiga product and service, yang keempat market, dan yang kelima resilience. Next. Selanjutnya manfaat utama dari standar SSIB ini untuk investor terdapat 4 hal, yaitu yang pertama konsistensi dan comparability. ISSB ini menyediakan kerangka kerja global untuk pelaporan keberlanjutan yang memungkinkan investor membandingkan perusahaan di berbagai kawasan dan industri dalam hal keberlanjutan atau sustainability. Yang kedua itu better risk assessment. Dengan mengharuskannya pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, ISSB ini membantu investor menilai implikasi keuangan jangka panjang dari faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya mengenai informed decision making. Dengan akses ke informasi keberlanjutan yang dapat diandalkan dan sebanding, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang tempat berinvestasi. Manfaat keempat yaitu improve transparency and accountability yang berkaitan dengan standar ISSB ini mempromosikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pelapor keberlanjutan, yang mana hal ini dapat membangun kepercayaan di antara investor. Selanjutnya mungkin kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kami.
Win. Ah. Oh, baik, tadi videonya tidak ada suaranya ya. Baik, tidak apa-apa. Jadi untuk materi dari kelompok 7 ini memahami kerangka JRI dan sustainability reporting gitu ya. Sustainability report ini adalah laporan dari perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian ada berbagai pedoman dari pengungkapan SR. Ada dari JRI, ada dari GDP, ada dari TNFD, ada dari ESSB standar, dan yang lainnya. Nah, yang JRI ini memang lebih memberikan pengungkapan kepada stakeholder secara global gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional ini lebih banyak yang memilih JRI, tetapi nanti Indonesia itu akan mengeluarkan PSHK untuk SR gitu ya. Mungkin tahun 2028 gitu. Masih sedang dibahas.
Jadi SR ini adalah mengkomunikasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas perusahaan kepada stakeholder sebagai bukti pertanggungjawaban perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Baik, karena ini sudah menunjukkan jam 15.53, mungkin bisa kita akhiri ya karena sudah hampir masih 2 jam lagi ya. 2 jam lagi ini buka puasa mungkin, tapi sudah pada lelah karena sudah sore gitu ya. Nggak apa-apa ya kita akhiri ya Sandi, Salman, dan teman-teman yang menyajikan, Muhammad Abidur Rahman dan teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan boleh dikirim di grup WA. Begitu ya. Nggak apa-apa ya Sandi dan Salman. Baik Ibu, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya bisa langsung dikirim di grup saja ya Bu. Iya boleh. Ditulis di grup, nanti jawabannya juga melalui WA ya. Baik Ibu. Jawabannya ya. Nggak apa-apa ya, siapa? Abidu.